Kali resah karena Apa saja itu? sebetulnya dasarnya itu adalah komunikasi pemerintah yang nggak bagus ke publik. Jadi komunikasinya tuh kerap ganti-ganti, kerap nggak jelas gitu ya. Dan yang terakhir ini banyak sekali kebijakan yang belum ajak gitu ya. Itu sudah dilontarkan ke publik. Hal pertamanya Pak ya, mereka nggak ngerti Pak. One Piece itu apa? Itu logo itu kan dianggapnya logo bajak laut kan? Oke, yang nggak ngerti itu si masyarakat kita atau si pejabat kita? Pejabatnya. Tadi kebijakan pemerintah itu adalah senengnya adalah dicoba, ya. Ada ini kalau nggak cocok nanti tinggal cabut gantinya. Iya. Kira-kira kemarin ada kebijakan yang sangat fenomenal tuh, amnesti dan abolisi. Kira-kira di tengah jalan akan dicabut nggak itu? Saya rasa nggak akan dicabut. Nggak cabut. Nggak dicabut itu. Malah yang jadi misteri ini kan, yang 1.000 orang itu siapa aja Pak? Mukanya Pak Jokowi agak berubah Pak ya. Mudah-mudahan cepat sehat Pak ya. Udah kita ngebahasnya segitu aja Pak. Mukanya Pak Jokowi jangan lebih dalam lagi Pak ya. Iya. Gitu aja. Ini saya yang buka, saya yang lempar. 80 tahun Indonesia Merdeka sebentar lagi tiba. Biasanya memang selalu semarak dengan pengibaran bendera. Namun tahun ini bukan merah putih yang menjadi perbincangan tetapi bendera One Piece selalu ramai di mana-mana. Apa sebenarnya yang terjadi? To the point aja akan membahas langsung bersama narasumber kita. Tentunya akan bersama saya Lukman Hanafi Dan saya Pung Purwanto. dan narasumber kita. Henry Satrio. Oke. Ya. Terima kasih, Mas. Makasih Mas Bang Hensat. Bang Makasih Hensat. teman-teman semua. Saya nggak nyangka di studio ini yang nonton banyak ya. Ribuan Mahal Bang. ini mahal. Iya, luar biasa. Dan kagetnya saya itu ternyata bisa juga di daerah-daerah utara Jakarta, sekitaran Pulau Seribu gitu ada studio semewah ini. Luar biasa. Ini. Iya. Jadi tempatnya juga harus kita geser-geser supaya nggak gampang digerebek. Aman. Oke. Mas Hendri, Ya. ini akhir ini saya baca Mas Hendri bilang ada rame-rame One Piece terus apa coba tadi? Coba lihat ini Di Sindonews. di sini. Nah, ini. Pengibaran dari One Piece, Hendri Satrio alias Hensat, bentuk protes kebijakan meresahkan. Maksudnya apa? Jadi kan gini, sebetulnya kan kalau kemudian rakyat resah, bentuknya tuh macam-macam. Oke. Salah satunya pengibaran bendera One Piece ini. Tapi orang tuh paham nggak One Piece itu apa yang pertama. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya kenapa kemudian pejabat reaktif gitu. Ini kan masyarakat itu banyak sekali resah. Karena Apa saja itu? sebetulnya dasarnya itu adalah komunikasi pemerintah yang nggak bagus ke publik. Jadi komunikasinya tuh kerap ganti-ganti, kerap nggak jelas gitu ya. Dan yang terakhir ini banyak sekali kebijakan yang belum ajak gitu ya. Itu sudah dilontarkan ke publik. Misalnya dulu-dulu contoh sebelum ini ya jauh belakang itu ada kebijakan gas 3 kilogram. Oke. Yang katanya nggak bisa dari pengecer ke agen atau apalah gitu. Yang sebetulnya secara komunikasi Belum bagus jadi. tidak dikomunikasikan dengan baik, akhirnya rakyat ganti-ganti gitu, apa ngantri. Nah ini yang sekarang ini yang dalam waktu dekat itu kan WA call mau diganti sistem jadi yang bayar. Oke. Uang hajatan Mau dipajakin. mau dipajekin. Terus tanah nggak digunakan 2 tahun diambil negara. Oke. Ini Pak ya, ini saya kasih tahu ya Mas Lukman. Ini sebelum saya lanjutkan ya. Saya ini kan dosen Pak. Oke. Kalau kita beli tanah, Oke. itu biasanya kita ada proses tabung yang kedua Pak. Jadi Oke. kita nabung beli tanah nih, 100 meter misalnya. Itu nggak bisa langsung bangun Pak. Oke. Nggak kayak pejabat kita itu. Jadi beli tanah, udah nih kebeli alhamdulillah. Kita mesti nabung lagi buat ngebangunnya. Itu perlu waktu lagi tuh ya? Perlu waktu lagi 5 dan bisa tahun? jadi ya bisa jadi nggak cuma 2 tahun Pak. Waduh. Jadi kalau kita lagi nabung tiba-tiba disita negara kan pusing juga. Oke. Gitu. Terus lagi Jadi sekarang nabung 3 bulan kalau nganggur dia diblokir. ya makanya itu kan ada kaitannya. Lah ini kan rekening yang buat nabung nih. Nah, diblokir. Wah diblokir. Lah gimana nih nggak mau juga. Makanya kemudian nih ada keresahan. Keresahannya sebagian masyarakat melampiaskannya ke Jolly Roger ini benderanya One Piece. Oke. One Piece ini kan ceritanya Nah, gimana itu, Bang? dia adalah bajak laut yang melawan elit global nih. Oke. Si nama penjahat yang pertama tuh Celestial Dragon. Nonton nggak? Iya. Nah, itu sampai kapalnya tuh 2, yang pertama tenggelam dia berdiri lagi tuh. Nah,
perjuangan ini yang kemudian dimunculkan oleh masyarakat sebagai kok kita mirip-mirip nih, ada kesamaan feeling nih gitu. Jadi akhirnya si Jolly Roger itu dikibarkan. Sebenarnya si bendera ini kan kalau di One Piece yang gambar nih tokohnya namanya Usopp. Usopp itu dia yang kayak badut gitu, hidungnya panjang dan lain-lain. Waktu dibikin pertama kali juga diketawain juga, tapi akhirnya karena nggak ada yang lain, dipasang lah gitu si bendera ini. Jadi keresahan-keresahan itu banyak terjadi. Nah kalau dari sisi teori marketing dan politik, fenomena One Piece ini juga kelihatan. Kalau di marketing ini masuk ke dalam marketing 3.0, sebuah kegiatan yang menginspirasi dan dianggap punya nilai. Sementara kalau di ilmu politik ini namanya teori revolusi keempat. Pada saat individu-individu tergerak untuk menyuarakan hal yang bersifat lebih sosial. Gitu. Nah, keresahan-keresahan ini dimunculkanlah dalam bendera One Piece ini. Nah, kenapa kemudian sekonyong-konyong dilarang oleh pejabat? Kalau menurut saya ada 3 alasannya. Yang pertama, dia nggak tahu nih. Jadi nyablak aja dulu, pokoknya nggak boleh. Yang kedua, nggak nonton. Disangkanya ini bendera bajak laut yang galak-galak. Gitu ya. Yang ketiga ada ketakutan. Gitu. Dianggapnya, waduh ini kalau sampai bendera ini dikibarin, Pak Prabowo tahu nanti saya marah kena reshuffle lagi. Kan gitu kan. Jadi akhirnya dari 3 hal itu mereka langsung negatif aja gitu. Padahal ada semangat memperbaiki diri nih dari masyarakat ini. Kan ini sebetulnya para pejabat ini harusnya terima kasih ya, karena mereka akhirnya mendengarkan ada keresahan di rakyat tuh. Nah tadi keresahan-keresahan itu yang tadi kita sudah bahas. Dasko sih bagus tuh. Jadi dia bilang, wah ini janganlah, ini bisa memecah belah. Tapi terus mungkin dia abis itu nonton ya. Karena abis itu dia pakai kata-kata nakama tuh. Nakama tuh pecintanya One Piece. Terus? Wah dia baca juga mungkin nih. Oh jangan dibentur-benturkan dong. Ternyata nakama ini juga ada positifnya. Ada baiknya. Dia munculkan tokoh yang bisa diterima oleh rakyat Indonesia yang namanya Kancil. Kancil, Persatuan Indonesia, kata Dasko. Rame lagi. Oh Kancil itu penipu. Mencuri ketimun. Nyolong timun. Harus lekas dihukum, jangan diberi ampun gitu. Itu kan lagunya kan. Beda dengan gajah ya? Beda dengan gajah. Si Kancil ini Persatuan Indonesia. Tapi Gajah marah nanti. iya, ini menurut saya Mas, Kancil itu adalah perwujudan survival rakyat kecil. Rakyat itu sampai timun aja harus nyuri. Harus nyuri untuk bertahan hidup. Harus untuk bertahan hidup. Ya. Dan digambarkan si Kancil ini kan cerdik nih. Bahkan ada satu cerita yang menggambarkan si Kancil ini akhirnya terjerat juga. Jeratan Pak Tani itu. Nggak bisa bergerak dia. Datanglah penguasa yang digambarkan si Raja Hutan, harimau. Waktu harimau mau makan, ini saya jadi ingat bapak saya waktu cerita nih. Si Kancil bilang, saya jangan dimakan. Saya ini yang punya adalah Pak Tani. Nanti kalau Pak Taninya tahu kamu makan saya, kamu diburu, ditembak, kamu mati. Kata si Kancil ke harimau. Wah harimau mikir juga kan, bener juga nih orang. Ini orang nih Kancil. Ya udah. Terus gimana? Gini aja deh, kamu bantu saya lepas dari jeratan ini, nanti saya kasih tahu, saya kasih lihat di mana Pak Tani menyimpan ternak-ternak yang gendut-gendut, yang gemuk-gemuk, gitu ya. Ini bukan tentang kita, Pak Bung. Walaupun kita ngomong gemuk-gemuk tadi. Yang di sono lah ya. Yang di sono. Akhirnya dilepas tuh Kancil, begitu dilepas, lari. Itu juga menggambarkan kan ada penguasa mau makan rakyat kecil nih. Rakyat kecilnya kucak-kucik gocek-gocek dikit dia lari. Nah itu memang banyak ceritanya. Nah balik lagi ke One Piece ini, menurut saya yang masang juga inget apa kata Gus Dur. Gus Dur bilang begini kan, silakan aja bendera apapun dipasang asal tidak lebih tinggi dari bendera merah putih. Nah kalau kita lihat di gambar-gambar itu, ini terutama yang banyak supir truk. Karena kan ada case odol itu ya, yang sedang dibahas itu. Mereka pasang tuh sebagai bentuk protes. Mereka rata-rata pasangnya memang tidak lebih tinggi dari bendera merah putih. Nah lantas kemudian saya juga melontarkan sebuah opini, apa bedanya si bendera One Piece ini dengan bendera-bendera partai politik. Ya itu kan juga boleh tuh dikibarkan gitu aja kan. Jadi menurut saya ini terlalu reaktif.
Dan harusnya memang yang paling tertampar dengan case ini ya Pak Fadlizon yang tadi kita tampilkan tuh ya. Pak Fadlizon, coba kita tampilkan lagi. Kita udah tampilin belum sih? Oh, Oh, sekarang belum ya. Ini memang saya terlalu maju ya, visioner. Visioner. Visioner saya. Nah, ini. Harus kita fokuskan ke depan ini, kita merayakan Indonesia merdeka. Jadi harus bendera kita lah yang utama. Jangan sampai nanti ada salah persepsi, kita merayakan Indonesia merdeka, nanti orang bisa salah paham, tidak semuanya memahami. Jadi saya pikir harus bijak lah. Jadi sebaiknya kita mengedepankan pemasangan atribut merah putih di mana-mana. Oke. Nah, cocok memang merah putih di mana-mana. Iya, betul. Tapi harusnya dia Jangan tuh sampai ada yang salah paham, salah persepsi, salah paham bukan dia ya. bukan dia. Kan ada katanya ini bisa dipidana dan lain-lain. Menurut saya sih berlebihan. Oke. Harusnya kenapa tadi saya katakan harusnya Pak Fadlizon yang tertampar. Kok setiap kali ada kasus, ada case politik yang masuk tuh selalu anime atau manga dari Jepang. Waktu itu Naruto. Iya. Ya kan? Sekarang ada One Piece gitu ya. Belum lagi di kehidupan sehari-hari itu ada Crayon Shinchan lah, ada Doraemon lah macam-macam. Kemana nih budaya-budaya kita sekarang gitu? Oh iya, Menteri Budaya ya. Iya, Menteri Budaya Ya, dia. betul. Tapi di satu sisi saya juga mengerti kenapa netizen atau kawan-kawan yang berani mengibarkan bendera One Piece ini lebih cenderung pakai yang dari luar negeri. Oke. Mungkin karena tidak rentan gesekan ya. Waktu itu kan Naruto, Konoha, yang ini sekarang One Piece, Yeah. Nakama gitu ya. Memang misalnya ya, protesnya dipasang bendera Semar. Itu mungkin banyak orang Jawa yang marah kan. Ini Raden Ismoyo nih, Bambang Ismoyo, penguasa Paku Tidar. Jangan macam-macam gitu. Padahal maksudnya mungkin minta perlindungan atau punakawan-punakawan lainnya. Jadi daripada kita salah-salah, Mendingan ngambil dari mendingan pakai ini gitu dari luar. Ntar misalnya kita pasang Sangkuriang, ada yang marah lagi. Kita pasang Lutung Kasarung, ada yang marah lagi gitu kan. Kita pasang bendera-bendera lain tuh daripada repot-repot, mendingan pakai yang dari luar. Satu, nggak semuanya ngerti. Yang kedua, agak ngejelimet. Terus yang bertiga, alasannya banyak kalau ditayangin itu. Nah, tapi yang saya khawatir, Mas Pung, Mas Lukman, ini mohon maaf ya, mungkin Anda tidak sempat bertanya, tapi saya ngoceh aja terus. Oh, nggak apa-apa, terus aja. Saya Ini seneng seneng banget ya. Iya, Jelas saya dengerin seneng lah karena Anda dengerin nggak capek kan, saya ngoceh aja. Iya, nih. iya. Memang Anda kami ajak sini untuk ngomong. Ya. Jadi tahun 99, 98, 99 waktu PDI Perjuangan itu dilarang, yang terjadi kan rakyat makin memperbanyak simbol-simbol PDI Perjuangan. Mereka bikin benderanya sendiri, bikin posko di mana-mana sendiri. Ini kalau kemudian misalnya ada Menteri Polhukam kalau nggak salah ya, Menko Polhukam tuh bilang, ini bisa dipidana nih. Wah, kalau kayak gitu nanti rakyat tambah Bersemangat. panas, tambah semangat, dibikin sendiri di Pak BG ya, mana-mana. Menko Polhukam ya, Ya, kemarin akhirnya di mana-mana ada Di mana-mana One Piece muncul. tuh. Jadi akhirnya yang untungnya si Jepang tadi itu kan akhirnya dicari lagi manganya. Laris si berarti One ya? Piece tuh laris tuh. Kemarin kan rame juga waktu di Netflix waktu dia tayangkan yang versi originalnya. Jadi menurut saya ini bentuk keresahan masyarakat aja. Nah itu tadi kalau ditarik ke keilmuan, ada teori marketing 3.0, ada teori revolusi keempat gitu ya. Oke, Mas Satrio, Mas Hensa sebentar, tak potong. ya. Ini bentuk keresahan masyarakat. Sebetulnya dari pandangan Mas Hensa, realnya masyarakat itu kira-kira resahnya itu apa saja sih yang mau bikin resah? Ini ngetes. Ngetes. Padahal dia tahu sendiri jawabannya kan. Loh. Sekarang tanggal berapa? Pasti kan juga ada resah kan. Nah itu salah satu keresahannya misalnya, ya itulah. Kayak misalnya hal-hal yang simpel kemudian mereka harus diatur-atur. Oke. Gini sebetulnya ya, saya curhat sedikit boleh ya? Boleh. Kita boleh. bertiga kan mengaku kelas menengah bukan? Ya. Ya, ngaku lah kelas Saya belum menengah. nyampe malah di tengah-tengah. Nah ini pasti kelas menengah nih, saya lihat nih. Dari jasnya ini kan cuma kelas pinjam. menengah doang yang pakai jas ini. Kita itu kan kelas yang nggak diurus, Mas. Iya, persis. Kalau kelas atas, ya, kalau kelas atas, itu kan dia wes sugih gitu. Wes suke, wes Bisa hidup sendiri gitu. udah banyak. Tenang-tenang aja. Betul. Bahkan kelas-kelas atas itu karena usahanya sudah semakin sukses, ekspansi. Bikin partai politik biasanya gitu tuh. Kalau pengusaha-pengusaha sukses bikin partai politik, ekspansi dia.
Contohnya kelas bawah. pengusaha Amerika lah ya. Ya, yang di Yang Amerika. paling baru kan? Ya, di cerita One Piece juga ada tuh. Iya. Nah, terus Elon. kelas yang bawah itu diurus pemerintah juga. Bansos dikasih, ada BSU. Nah, yang repot ini kelas-kelas menengah. Yang akhirnya muncullah di netizen itu, di media sosial, bahasa-bahasa inilah kaum Rojali, kaum Rohana, rohalus. rombongan jarang beli itu segala Iya. macam. Nah, itulah kan kita tuh. Jadi kelas menengah itu sudah mulai mengalami keresahan-keresahan yang kok hidup ini harusnya tidak gini loh, kan ada perkataan bahwa Indonesia ini kan makmur. Pak Prabowo nulis tuh ya Oke. dalam Paradoks Iya. Indonesia. Nah, keresahan-keresahan ini lama-lama muncul masuk ke kelas menengah. Ada pengusaha kafe nyetel lagu, hati-hati nanti kena royalti. Ada penyanyi-penyanyi yang biasa nyanyi di pernikahan-pernikahan. Saya mau nyanyi apa? Nanti kena royalti. Mau nyanyi lagu sendiri, nggak ada yang kenal gitu-gitu ya. Jadi bingung. Jadi segala macam itu kayak kita semakin terjepit gitu ya. Dan harga-harga sembako juga nggak murah. Jadi saya ngobrol dengan banyak lah teman-teman kita, saudara-saudara kita yang jadi penjual kaki lima itu. Sebetulnya pendapatannya penghasilannya sama, tapi pendapatannya berbeda. Jadi mereka dari jualan itu dapat tuh misalnya 100.000. Tapi kalau dulu bisa bawa pulang 80.000, sekarang bawa pulangnya cuma tinggal 20.000. 80.000-nya buat beli bahan baku. Jadi misalnya kalau penjual bubur ya dia beli berasnya, beli bawang gorengnya, beli seledrinya, macam-macam tuh, beli kecap dan lain-lain. Kalau dulu karena barang bakunya murah, ini sekitar setahun lalu, 2 tahun lalu, mereka masih bisa punya untung gede gitu. Tapi sekarang Marginnya makin tipis. nah, jadi keresahan-keresahan itu banyak sekali dari sisi ekonomi, kemudian dari sisi sosial. Kan kadang-kadang kita lihat ya di media sosial itu ada aja orang berantem ya. Pokoknya terus ada aja begal ya. Ada aja ya pembunuhan-pembunuhan gitu. Terus yang paling seru lagi kan udah gitu-gituannya susah. Ya dari sisi ekonomi, keuangan susah, kita masih aja ditampilkan dengan berita-berita yang cukup membingungkan kesimpulannya. Ada orang ngelakban mukanya dibilang nggak ada Orang lain. Pusing juga ya kita bunuh memahaminya. diri gitu. Ini kan ini maksudnya gimana sih? Apakah kita dianggap Kagak ngerti. IQ 80 ke bawah atau gimana gitu kan? Kadang-kadang kita juga mikir juga, padahal ya Pak Prabowo program flagship-flagshipnya tuh kan bagus tuh. Ya. Dia menerjemahkan kemiskinan itu ya pakai MBG, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat gitu ya. Jadi ya itu semua, dan teorinya Pak Prabowo itu kan 2 tuh di politik. Yang pertama saya merangkul semua. Yang kedua, nah ini dia. Kalau elit politika rukun, pembangunan bisa dilakukan. Silakan kita masuk topik yang kedua. Bentar. Ini sebelum ini. Sebelum ini. Tadi Bang Ihsan ngomong kesulitan ekonomi di kelas menengah. Iya. Ya kan? Tandanya tadi jelas kan daya beli turun. Tapi kan baru saja itu BPS merilis pertumbuhan 5,12. Ya. Artinya lebih tinggi daripada Ya. sebelumnya. Terus? Ya, Angka artinya kemiskinan? kan angka kemiskinan Turun kan? Nah, iya. Itu kok nggak nyambung ini, Bang? Nyambung dong. Antara apa yang dirasakan masyarakat, loh ini tumbuh tuh, Ya. gitu kan, selalu gitu kan. Kalau pemerintahan yang dulu kan selalu divalidasi dengan hasil survei. Ya. Abang kan pemain survei juga, jadi Bukan pemain saya, Pak, peneliti saya. oh peneliti. Jangan sampai citra kita dirusak di hari ini. Oke, siap. Jadi kayaknya ada sesuatu yang berbeda nih antara kenyataan dan memang ada pemberitaan yang ada. Ya, saya ini gimana? saya menjelaskan. Ya, gimana nih? Waktu dikatakan kemiskinan turun, dia turun. Ya. Kan tadi diurus sama negara tuh. Bansos itu. Oke. Apakah mereka jadi kaya? Tidak kan? Tidak. Angka kemiskinannya turun. Tapi apakah mereka akan naik ke kelas menengah? Tidak juga. Tidak juga. Bahkan salah satu media besar di Indonesia itu menulis bahwa peningkatan ekonomi atau kita itu pertumbuhan ekonominya pertumbuhan yang menyesakkan. Waduh, gimana ini? Jadi artinya tumbuh Menyesakkan. ekonomi kita, Oke. tapi hanya sebagian orang aja Yang menikmati. yang menikmati pertumbuhan ekonomi itu. Jadi Profesor Didi Namanuri dia pernah bilang begini, Mas Hensa itu
kenapa pertumbuhan kita naik? Itu artinya hanya 40 orang nggak ya Pak ya? 40 orang terkaya di Indonesia kekayaannya nambah. Begitu aja. Yang itu bisa membuat Tumbuh tumbuh ekonomi. ekonominya. Artinya apa? Dana ketiganya naik mungkin ya, terus kemudian Oke. perputaran uangnya mungkin ada, tapi mereka aja gitu. Jadi pertumbuhan itu nggak nyentuh kelas menengah sama kelas bawah dong. Kalau kelas bawah kan jelas ada subsidi Ya, ya, dari ya, ya. negara. Kelas menengahnya gimana ini? Nggak kan kelewatan kan kalau kata Nah. Pak Prabowo kan jelasin tuh. Ya. Kalau pembangunan, kalau para konglomerat ini makin kaya, diharapkan kekayaannya akan menetes Ternyata ke enggak ya. kelas menengah. Sehingga kelas menengahnya juga bisa makmur ngikutin si Mandiri, kaya. naik. Ternyata belum menetes Pak. Resah terus ya berarti. Ya jadi nggak netes-netes, ini ditutup kerannya. Jadi Pak Prabowo tuh sudah menggambarkan itu dalam Paradoks Indonesia. Maka sekarang pada saat yang paling kaya itu naik kekayaannya, yang di kelas menengah ini kebingungan sendiri. Artinya gini, dulu kan ada kaitannya nih One Piece. Sebelum One Piece kan ada namanya apa itu Indonesia gelap, Ya. kabur aja dulu. Ya. Itu kan ciri khas kelas menengah ya. Ya, Kamu terdidik, kalau nggak terdidik nggak tahu One Piece kan. ya. Artinya apakah karena itu juga itu? Ini kesimpulannya kelas menengah ini nggak diurus gitu. Iya, nggak diurus Pak. Protes kita. Makanya kan gini, banyak sekali PHK kan. Kalau Ya, ada ya. kalau ada peluang kerja ini misalnya kan to the point nih. Wah, kami buka lowongan ya untuk kameramen. Itu pasti yang lamar banyak Pak. Oh, ramai di situ depan. Rame tuh. Tapi ternyata begitu kita lihat, wah ternyata cuma ada satu kamera yang belum ada orangnya. Gitu kan, tapi kan yang di luar kan nggak tahu kan. Ribuan Sudah bisa ya? ribuan ngantri gitu. Nah itu kan juga sebuah cerita gitu. Nah lucunya lagi kan kita ini, oh ini para si yang harus tanggung jawab Menaker nih. Padahal Menaker ini yang ngurus tenaga kerja, yang menyediakan lapangan kerja itu harusnya Menteri-Menteri Ekonomi yang ngurus tuh. Jadi kadang-kadang kita tuh juga salah kaprah juga, kasihan juga si Menaker nih kadang-kadang. Dia diprotes-protes, lah kan bukan gue. Gue justru kan melindungi lu nih gitu. Nah tapi ya bagaimana Pak, ekonominya memang begitu. Bahkan sekarang ada jokes juga nih, jokes bapak-bapak gitu ya. Para pengusaha itu sekarang tidak lagi cari uang Pak. Tapi yang dicari itu tanggal 32. Jadi kalau bisa gajian itu tanggal 32 aja gitu loh. Yang nggak ada di tangan. Gitu. Jadi mereka tuh juga ada ketakutan untuk miskin Pak. Oke. Makanya kemudian itu mungkin tidak menetes-netes ya. Ini mudah-mudahan saya salah nih ya. Para pengusaha-pengusaha kaya itu mungkin aja kan setelah dengerin, enggak kok kami generous, dikeluarin CSR lagi banyak-banyak gitu ya. Mau bikin apa lagi kita, bikin apa lagi gitu kan, bagus juga. Tapi memang kondisinya sekarang ya begitu. Saya yakin sih Pak Prabowo memahami itu. Hanya memang Pak Prabowo itu kan fokusnya ke orang miskin karena paradoks Indonesia tadi ya. Terjemahan mengatasi kemiskinannya Pak Prabowo, ya MBG, ya sekolah gratis, ya cek kesehatan gratis, ya koperasi merah putih gitu. Nah, yang kelas menengah gimana nih? Nah ini Mestinya yang ngurus siapa ini? ya harusnya negara juga Pak. Kan Wakil nggak Presiden ada. bukan? Wakil Presiden. Bapak ngarepin Pak, Wakil Presiden. Saya tanya Ngurus ini Bapak. sama Pakan. Enggak, saya tanya balik Pak, Bapak Karena ngarepin. pakai One Piece juga Wakil Presiden. Oh, wah itu dia tuh. Mungkin waktu itu dia nggak tahu ya bahwa One Piece itu akan jadi simbol keresahan. Jadi dia pakai aja tuh. Coba kita lihat nih. Coba lihat. Ada ya, ada ya. Ada. Ini lain kali saya jadi host juga ya. Cuma begini doang nih. Coba kita lihat. Tuh. Abis itu Loh kan, kita bukan ini nih. Saya nggak tahu apakah dulu pernah ada yang menanyakan itu ke enggak dia, Wapres tentang One Piece pakai kelihatannya dia ini pakai dulu Pak supaya kelihatan ngetren aja di kalangan anak muda. oke. Jadi dia nggak sengaja tuh. Nggak sengaja ya? Nggak sengaja. Mungkin nggak tahu artinya juga, jadi mirip pin-pin anime gitulah buat Ya ya. anak muda lah, kayak anak ya, muda. begitu ya. Oke, dari itu. Saya tapi Pak ya kalau ngomongin Gibran ya Pak ya. Ya. Saya pernah ngusulin dia sekolah lagi loh Pak, S2. Jadi kan gini ya, problemnya Mas Gibran menurut saya tuh dia tuh lack of trust Pak. Oke. Kepercayaan kita terhadap kualitas dia itu kurang gitu. Dibandingkan dengan wakil-wakil presiden lainnya kan, ada Budiono, Ma'ruf Amin, JK, nggak usah bilang Hatta, ada Umar Wirahadikusuma, itu kan hebat-hebat tuh. Kelas semua ya. Tri Sutrisno, Megawati Soekarno Putri, itu kan wakil-wakil presiden yang hebat-hebat. Tapi kok kita kelihatannya agak nggak percaya juga. Itu kan buktinya kan Purnawirawan tuh kan, kalau nggak salah hipotesanya,
waduh ini kalau presiden berhalangan tetap gimana? Yang menggantikan nih siapa? Tidak. Makanya saya usulkan ke Mas Gibran, udah ambil S2 aja. Itu kan jelas-jelas tuh, real. Kalau dalam marketing tuh raw marketing tuh. Jadi istilahnya ya mentah aja. Kita diliatin langsung. Jadi dia langsung kuliah, teman-temannya ada, temennya bisa foto-foto. Nggak ada lagi orang yang meragukan kalau dia kuliah. Kuisnya ngerjain, UTS dia ikut, UAS dia ikut. Tapi kan dengan usulan saya itu Pak, itu bisa terjadi dia tidak lagi diragukan kualitasnya. Karena dia mau meningkatkan itu. Bayangkan Pak ya, bapaknya itu ternyata menyiapkan adiknya untuk berpolitik kelas kakap Pak. Jadi anak emasnya Pak Jokowi di politik ini menurut saya ini Kaisang. Karena Kaisang begitu jadi ketua umum PSI Pak. Coba, dia sejajar sama siapa? Megawati Soekarno Putri, Bahlil Lahadalia, Prabowo Subianto. Tuh, levelnya Kaisang Pak. Nah Gibran ya udah. Kembali ke asal. Jadi dari tadi, dari awal sampai akhir adalah One Piece itu bentuk dari protes-protes keresahan gitu. Ya. Pertanyaan saya, kan kalau di realitanya ya banyak yang ngerasa termasuk kita lah ya gitu. Nah sekarang yang saya tanya, kira-kira kenapa sih kok sampai muncul resah ini? Apakah ada yang salah ngatur? Enggak, saya atau rasa itu gimana? hal pertamanya Pak ya, mereka nggak ngerti Pak. One Piece itu apa? Itu logo itu kan dianggapnya logo bajak laut kan? Oke, yang nggak ngerti itu si masyarakat kita atau si pejabat kita? Pejabatnya. Oke, pejabatnya. Jadi pejabatnya itu begitu Pak, ini ada yang pasang-pasang One Piece Pak. Nggak boleh tuh, kriminal tuh bisa dipidana tuh. Oke. Langsung aja gitu, pas sampai rumah kan dia baca tuh. Oke. Oh ini tuh. Tapi kan sudah terlanjur viral Pak. Oke. Ya, ini saya lagi-lagi Masa ambil contohnya Wakil Ketua DPR nih, Bang Dasko. Bang Dasko kan ngomong gitu tuh. Janganlah itu bisa memecah belah persatuan. Tapi begitu dia baca langsung diubah tuh. Jangan dibentur-benturkan lah antara nakama dengan rakyat gitu. Ini kan wah pokoknya bagus lah dia. Tapi yang lain-lain ini nggak sempat Baca. mengklarifikasi Pak. Oke. Bukannya Jadi, tiba-tiba ini bisa dipidana. Ya kan pusing juga. Oke, nah ini dari sisi pejabatnya yang mungkin nggak paham. Sekarang dari sisi rakyatnya, kenapa tiba-tiba mereka benar mereka resah dan sebagainya. Tapi sebetulnya kalau kita ngomong kan terjadi keresahan, kira-kira yang mau penyebab keresahan ini muncul itu apa yang salah sih di sini? Ya karena kebijakan-kebijakan yang belum jelas itu Pak. Kebanyakan testing the water lah. Jadi pemerintah ini ngarepin kalau rakyat nggak suka, ya udah ntar kita tinggal batalin aja. Kan banyak ya Pak. Pajak 12%. Terus yang 3 kilogram dibatalin tuh. Itu kan gara-gara pada nggak suka aja sama Pak Prabowo. Udahlah nggak jadi gitu. Dan kan ini sebenarnya pertanyaan yang paling berat Pak yang saya nggak tahu jawabannya. Ya ini saya tanyain ya pemirsa ke host kita. Itu sebenarnya siapa sih yang awal nyebarin itu Pak? Yang pertama kali masang One Piece tuh sampai akhirnya diikutin. Kan rakyat Indonesia nih FOMO gitu. Iya. Jadi wah ini tren nih. Akhirnya diikutin semua. Itu siapa kira-kira Pak? Nah, itu dia siapa ya? Ya. Tolong dicari tahu ya. Oke. Nah, sambil nyari tahu ke sana, Kita minum ini dulu. saya pengen nanya, tadi kebijakan pemerintah kita adalah senengnya adalah dicoba, ya. Ada ini kalau nggak cocok nanti tinggal cabut ganti. Ya. Kira-kira kemarin ada kebijakan yang sangat fenomenal tuh, amnesti dan abolisi. Kira-kira di tengah jalan akan dicabut nggak itu? Saya rasa nggak akan dicabut. Pak. Nggak dicabut ya. Nggak dicabut itu. Malah yang jadi misteri ini kan yang 1.000 orang itu siapa aja Pak? Nah, Muncul nih kan baru 2 nih, ada Ongen, satu lagi Gus Nur. ya. Tapi yang lain-lain kita nggak tahu siapa tuh Pak. Bapak nggak pengen tahu ya sebagai wartawan ya? Dia pengen juga. Saya sih pengen tahu tuh kenapa yang 1.100-an itu nggak 1.100 ya? Nggak Sekitar 1.100-an. nggak dibuka gitu ke publik gitu. Tapi kalau amnesia mau abolisi ini tadi saya jelasin tuh Pak. Karena arah strateginya Pak Prabowo ini 2 itu tadi. Merangkul semua pihak. Ini kan merangkul semua pihak jelas PDIP. Ini 3 kelompok besar loh Pak yang dirangkul sama Pak Prabowo ini dengan amnesti dan abolisi ini. Bapak mau tahu siapa aja 3 kelompok ini? Kasih tahu aja Pak, nanti saya jelasin. Oke. Ini biar agak panjang aja nih, Ya, saya tanya balik. Iya, nih. kalau saya tahu masalahnya nanti saya Ya. jadi nggak ngundang Mas Sencan. Ya kan terlalu biasa kalau saya langsung jelaskan kan. Jadi saya tanya dulu gitu. Jadi yang pertama ini jelas PDI Perjuangan. Pak. Iya. Nah terus yang kedua ini menurut saya kelompok Katolik Pak. Ini juga Tom Lembong dan Pak Hasto kan juga Katolik. Oke, Kalau Bapak ingat, Yes. sempat ada petinggi gereja jenguk Pak Hasto tuh Pak. Waktu itu gitu. Jadi ini kelompok kedua. Kelompok yang ketiga ini kelompok umat sebetulnya Pak. Tom Lembong ini walaupun non Muslim, cuma pada saat sidang itu yang datang Muslim semua Pak. Oke. Dan itu kelotokan tuh, maksud saya kelotokan tuh artinya benar-benar membela Islam dari sisi keadilan gitu.
Jadi 3 kelompok besar ini Pak Prabowo langsung mendapatkan dukungan tuh dengan amnesti dan abolisi untuk Hasto dan Tom Lembong gitu. Yang saya bingung. Kelompok Islam berarti kelompok ada nggak sama dengan kelompok Islam dengan Abah kan si Tom Lembong kan identik orang menyebutnya sebagai pendukung setia Abah. Oh enggak Pak, kalau menurut saya bukan tentang Aniesnya, tapi Bukan tentang tentang Anies umatnya. Kalau menurut saya sih tentang umatnya. Nah, cuma yang saya bingung, Tom habis itu tuntut hakimnya ya. Saya baru baca tuh tadi. Iya. Ya, dituntut balik nih hakim. Tapi sebentar Mas, Iya. kalau Pak Prabowo sudah mau merangkul itu 3 kelompok besar, artinya sudah pede dong untuk melakukan reshuffle seperti tuntutan masyarakat. Oh, Mas Bung mau terjadi reshuffle? Iya, enggak ini. Enggak di sini ini saya kasih tahu. Saya kasih tahu teorinya lain nih. Iya. Gimana? Kalau Mas Bung pengen terjadi reshuffle, jangan diomongin. Oh gitu. Pak Prabowo itu nggak kalau boleh diomongin di mana-mana, malah nggak jadi. malah nggak jadi. Masa Kopassus strateginya ketahuan orang kan? Malu Nggak ya? pas Pak. Bukan malu, nggak pas aja. Oh. Jadi kalau kita pengen ada reshuffle Pak, kita pura-pura nggak tahu aja. Diem-diem aja. Nanti tiba-tiba ada reshuffle aja. Gitu. Iya. Tapi saya yakin Pak itu pasti ada reshuffle Pak. Pasti ada ya. Pasti Nah, akan ini ada. saya juga- Kapan itu? Nah itu Pak. Nah. Jangan diomongin, ntar nggak Jangan jadi diomongin. lagi. Kita diem-diem aja. Itu dari bulan Maret udah begitu loh Pak. Maret kagak jadi, April nih, Mei nih, Juni. Lama-lama Pak Prabowo-nya malas juga. Reshuffle. Tapi kenapa saya yakin ada reshuffle? Ya, gimana? Karena Pak Prabowo waktu dalam pertemuan para pemret itu, Pak Pung diundang deh. Enggak. Yang pertama nggak diundang. Yang sebelumnya malah. Oh iya, yang sebelumnya kan diundang. Yang sebelumnya, iya. Nah, itu kan Pak Prabowo mengatakan kabinetnya itu kinerjanya cuma 6. Oh iya. Iya. Masa presiden puas dengan Nah. kinerja 6? Kan dia pasti pengen 7, pengen 8, pengen 9. Kan salah satu caranya ya mesti ganti pemain, Pak. Ganti pemain. Oke Mas Hendri, balik lagi soal abolisi amnesti. Ini saya agak penasaran apakah kalau Mas Hendri ngeliat itu enggak? Kalau saya sempat bertanya-tanya, ini apakah Pak Prabowo itu merangkul semua pihak ini artinya berarti dalam tanda kutip biar mereka semua satu apa istilahnya ya? Satu arah lah gitu. Oh, kan. iya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini sekaligus adalah untuk minimal yang selama ini mengusik-ngusik. Ada kasus kan di Geng Solo itu ada kasus kan. Ini entah nanti bagaimana proses hukumnya ya, mana yang salah yang benar, kita sama-sama nggak tahu ya. Andai misalnya kebetulan nanti secara fakta dan sebagainya dari Solo ini terus terang aja soal ijazah palsu misalnya ijazahnya. Terus masuk Ya, penjara. dari tadi aja ngomong ini tentang ijazah palsu kan set gitu loh. Lah katanya nggak boleh. Oh iya, boleh. Katanya gitu. Ya, benar. Biar Pak Prabowo nggak dengar. Ya. Jadi gimana Pak? Nah, Ini ada ijazah palsu. ijazah palsu ternyata ijazahnya terbukti palsu. Ya. Nanti kan dihukum dong. Nah, ada nanti celah untuk juga ngasih amnesti atau polisi karena udah didahuluin. Ada strategi sejauh situ nggak? Nah, kaitannya itu kejauhan Pak. Jauhan ya. Kalau menurut saya sih ini ijazah ini berhenti di tengah jalan deh. Kenapa? Oh. Karena begini ya, saya tuh percaya dari awal kalau ijazah ini tuh tergantung universitas Pak. Kalau universitas saya bilang asli lah dia. Makanya UGM pusing tuh sekarang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala tuh mesti ditahan-tahan kalau itu asli. Itu mungkin, saya nggak tahu tuh, mungkin ada yang tahu kalau itu nggak asli ya. Cuma UGM tetap asli gitu. Iya. Karena kalau sampai nggak asli Pak, repot itu UGM, masa mau dibubarin UGM-nya? Repot ya, Mas? Kan nggak juga gitu kan. Jadi karena makanya waktu Prof. Ovo ya, Bu Ovo itu Bu bilang ini asli, wah saya bilang ini ngapain UGM masuk kepagian ke dalam ranah pertarungan bebas ini gitu. Kan tokohnya ada terus tuh Pak. Pak Iman kenal ya Pak ya. Itu menghadirkan tokoh baru terus tuh. Kemarin terakhir Farhad Abbas tuh. Saya juga nonton bingung. Wah ada nemu lagi nih baru nih tokoh. Farhad Abbas masuk situ ya. Saya ketemu sama dia juga kita ketawa-ketawa ya. Farhad Abbas lucu juga orangnya. Gitu. Nah balik ke yang tadi Pak. Iya. Kalau ijazah ini sih menurut saya akan berhenti di tengah jalan Pak. Karena ada keinginan ya dari Pak Prabowo itu berkali-kali dia mengatakan untuk menghormati setiap pemimpin kita gitu. Dan Pak Prabowo kan pemecah rekor nih. Belum pernah ada presiden akrab dengan mantan presiden. Jadi Pak Prabowo bisa akrab, tapi emang mukanya Pak Jokowi agak berubah Pak ya. Mudah-mudahan cepat sehat Pak ya.
Udah kita ngebahasnya segitu aja Pak. Mukanya Pak Jokowi jangan lebih dalam lagi Pak ya. Iya. Gitu aja. Ini saya yang buka, saya yang lempar, saya tutup juga. Tapi mudah-mudahan sehat loh. Gua gini loh bos, kasihan juga Pak Jokowi lama juga ya sakitnya ya. Iya, Dari lumayan. April loh, itu kan Betul, Vatikan kan betul, April betul. tuh. Iya. Sampai sekarang mudah-mudahan aja lah. Tapi dia lagi sakit gitu mau juga datang ke reunian ya. Penting, kangen sama teman-teman. Ya, ini udah saya tolong dipotong Pak kalau yang ini pantau keterusan saya. Tapi gini, Bang, terkait dengan komunikasi tadi ya, Iya. kan beberapa orang udah menyatakan komunikasi pemerintah memang kurang bagus. Ya saya lagi nulis buku tuh Pak. tentang Nah, itu. sebagai pakar komunikasi gimana ini? Apakah termasuk contohnya One Piece tadi kan, ternyata Iya. memang tidak ada sesuatu yang kayak gagap gitu menghadapi reaksi publik yang menurut mereka loh ini apa sih maunya masyarakat kelas menengah lah katakan Ya, gitu ya. ya. Yang kalau kita belum tahu siapa yang mendahului, tapi paling tidak ini kreasi muncul begitu saja atau ada orkestrasi atau apa nih dari? Nah, itu kan tadi pertanyaan saya tuh, siapa yang Iya. pertama kali muncul. Nah, kan? iya. Itu pasti ada orkestrasinya, Pak. Betul. Ada yang memulai. Mm-mm. Biasanya memang ini kan media sosial ini kan Wow. menurut saya dunia yang lain ya. Betul. Makanya kita nggak tahu mana yang buzzer, mana yang asli, gitu. Mana yang kemudian opini otentik, mana yang kemudian mana yang- dibuat dan iya. dimakan gitu ya. Kalau menurut saya sih ada yang orkestrasi. Mm-mm, mm-mm. Tapi kalau yang siapa yang orkestrasi silakan penegak hukum cari itu. Mm-mm. Kalau memang ada yang mengorkestrasikan itu. Tapi kalau saya lihatnya ini kebetulan semangatnya sama aja. Kalau tadi kita pakai marketing 3.0 itu karena ada kesamaan, ada nilai, ada aspirasi dalam situ, akhirnya bergulir gitu. Karena masyarakat juga ngelihatnya ini wah ini keren nih benderanya. Wah ini sesuai nih sama apa yang kita Aspirasi. alami, Iya. aspirasi itu. Oke. Jadi itu kejadiannya ke situ Mas Bung. Oke, soal orkestrasi ini jadi inget nih yang tadi pagi dari si Bang Nikolai. Ini One Piece, ini ada semacam sebelah dia bilang sih tidak ada kaitan secara langsung, tapi kalau mau ngomong teori konspirasi semua serba mungkin. Ada desakan di samping ini memang belum terbongkar adalah diplomat ADP. Ini yang tidak apa Yang yang tadi tadi katanya disebut kita di Lakban. yang kata jadi Melakban diri sendiri banyak itu. orang protes nih. Ya itu saya keceplosan loh, saya nggak tahu tuh. Gitu. sebenarnya. Nah itu tapi di sini ini ramenya begitu ini rame ini diramein dia sempat ngomong tidak ini oke, tapi oke, ada oke. kemungkinan apakah iya gitu. Nah kira-kira kalau sejauh itu agak ada ini enggak misalnya? Ini pakar komunikasi nih. Pakar komunikasi Ini nih. penting ini kalau. Penting ini karena Jadi- ada konsentrasi bisa saja kan. Ini makan ramai misalnya sebelah. Nah, tapi saya kenapa Ini takut ya Pak diramein. ngomongin ini Pak ya? Tapi Karena- tenang. karena- Lakbannya Enggak, itu- udah kita simpan. Bukan Pak, itu karena kalau kata pakar kriminal Pak, kata pakar kriminologi, kenapa harus dibungkam pakai lakban yang tertutup itu? Karena dia juga ingin mengirimkan pesan. Nah, Tuh. Anda kalau banyak bicara terhadap kasus ini, Anda bisa bernasib seperti ini. Makanya kita nggak usah bahas ya Pak. Ya, tolong Lakban di rumah disingkirin semua. ya, jangan enggak dia bawa sendiri Pak, bisa bawa sendiri. Tapi Masa- gini Bang, Masa mau begitu nggak mau modal. kita nggak bahas yang itulah. Karena itu Ya, saya deg-degan loh Pak. Saya sampai mundur-mundur nih. karena gini, kebiasaan di kita itu kalau ada kasus yang agaknya mendapat perhatian masyarakat, publik nyenggol banyak orang, Iya, maka itu ada akan isu ditimpa lain. kasus lain. Gitu Gitu loh. loh maksudnya. Oh, Ini gitu. Kita nggak ngomong siapa ya yang One itu. Piece lah yang apa. Apa enggak kira-kira. Itu kan kaitan kebiasaan ini. lama nih. Gitu. Apa Iya, betul iya. sih begitu? Gitu. Kalau Gitu. enggak ini saya nggak ikutin nih kuliah S2 di sana. Oh iya, Udah ini poin terkait di dengan sini. ini. Ya, Bapak cari contohnya jangan yang lakban, Pak. Masih banyak kasus-kasus lain yang tertutupi, Pak. Dari Oh, gitu ya? Kalau dari sini bisa terbuka minimal promosi untuk Wapres ke sana saya agak yakin. Iya, enggak, Tapi enggak, kalau itu- ini enggak aduh. Enggak, tapi kan begini, gua ngerti maksud lo. Tapi jangan ngambil Oh, gitu ya? isu-isu yang berbahaya, Pak. Oke. Ini maksud saya banyak juga kita mau ambil contoh tuh, ya banyak, Pak. Ya, Ada ya, oke, isu-isu oke. yang lain, misalnya. nih, Pak. Sampelnya. Yang nurut Bang Insat sesuai lah, nggak berbahaya lah. Misalnya, Pak, Misal. kesejahteraan ojol, Pak. Ah. Nah, itu nggak bahaya, Pak. Itu kita enak tuh, oh ini ada kesejahteraan ojol lagi nuntut kesejahteraan, terus tiba-tiba ada One Piece. Nah, itu enak tuh Pak. Itu nyambung. Nyambung dan kita bisa menjelaskan pengalihan isunya. Atau misalnya, Eh. wah timnas gagal nih kalah lagi sama Vietnam. Ini dialihkan Muncul ini, isunya pakai One One Piece. Piece gitu. Itu kan enak Pak, agak Oke. aman gitu kita Agak aman ya. analisanya. Kalau Emang tadi sebegitu mengerikan ya pesan dari di Lakban itu ya? Ya saya sih nonton Sindo News Pak. Bapak nggak nonton ya? Itu Sindo News tuh Pak, yang ngomong tuh acaranya Sindo News Pak. Bahwa
secara ilmu hukum itu ada pesan terselubung. Satu, dia di dalam ruangan. Yang kedua, lakban rapi itu. Kalau Anda sampai gigit tadi saya udah jelasin tadi. Saya nggak tahu. Ampun, saya nggak ngerti. Belum. Ini Pak ya, ini kalau ketahuan Pak Prabowo marah Pak. Karena ini teh. Pak Prabowo itu kopi Pak, kopi. bener. Kopi itu bikin dia pinter Pak. Oh iya bener. Ya, jadi ini jangan begini lagi, nanti saya laporin ke Pak Prabowo nih. Lu kalau Pak Prabowo bilang brengsek gitu, ngasih kopi. Aduh, diedit nggak ini nanti? Ya, harus kopi bos. Harus kopi ya? Harus kopi. Di bawah kan ada kafe bagus tuh Pak. Oh, Saya sebutin ya. Iya. Kalau Aman saya itu. sebutin ada untungnya nggak buat podcast ini Pak? Nanti saya sebutin Pak. Iya bagus. Ada untungnya. Emang itu enak banget tuh. Di bawah tuh ada kafe namanya Molo-Molo, enak. Itu udah poin kan Pak? Itu poin. Poin. Jadi jangan bahas lakban Pak ya. Oke, sekarang bahas politik aja deh. Itu lakban bukan tuh kuning-kuning tuh. Kayaknya gitu. Kayaknya serem banget. Kita jadi fobia laban kuning. Saya ada TV Pak ya, ada media nanya secara komunikasi politik kasus lakban ini gimana karena kan ada diplomat. Saya nggak mau jawab Pak. Udahlah, itu serahkan saja kepada penasihat pada aparat hukum Pak. Yang protes-protes kan banyak, silakan Pak, kita dukung lah. Ya kita bagi peran lah ya. Kita komunikasi politik aja. Ada yang ngomong itu Bang Riza Indragiri silakan. Gitu ya. Saya enggak deh. Saya itu gara-gara nonton Sinjonyus Pak. Dan saya ingat betul pesennya. Oh gitu ya. Jadi ini emang sengaja pembungkaman Pak. Gitu loh. Ngeri juga bos. Tapi memang sebegitu menakutkan makna dari ini ya. Iya Pak, itu rapi loh Pak. Oh. Ngeri. Polisi aja bilang nggak ada pelaku lain Pak. Polisi Pak. Apalagi kita Pak. Terus Bapak sih enak, Pemret dikawal for rider. Pulang. Man, lu jangan ketawa-ketawa. Lu pikir lu selamat. Tolong jauhkan semua lakban dari rumah. Aduh. Itu serius bos. Itu gua nonton Sinjonyus, lu nonton deh. Itu ada pakar hukum ngomong begitu Pak. Ada artinya itu. Anda nontonnya nggak lengkap di situ news. Orang yang bahas itu juga gua. Aduh. Tapi gini, kita kembali ke politik aja deh. Ya, itu lebih aman Pak. Itu lebih aman. Karena dilindungi Undang-Undang Pasal 28. Undang-Undang Pasal 28. Enggak, banyak yang mengartikan begini Bang, karena pembelian amnesti abolisi itu kan tadi dianggap persatuan lah, merangkul banyak orang. Artinya akan ada sesuatu dong yang akan dilakukan oleh Prabowo, Oh, Pak iya. Prabowo. Iya. Sesuatu yang besar lah. Nah ini kita bahas ini. Nah, ini gimana ini? Bapak ingat gak waktu PSI? Ulang tahun Pak Prabowo ngomong apa ke Mbak Bahlil? Bahlil, wah kamu nih Golkar apa Gerindra? Itu saya rasa disengaja itu Pak ngomong begitu. Habis itu kan ada isu mau munaslup kan? Iya. Jadi saya kepikiran, apakah Pak Prabowo ingin meniru jejaknya Pak Harto dalam sisi partai-partai? Oh. Pak Soeharto itu Pak, dialah yang melahirkan P3 dan PDI Pak. Iya, Karena iya. waktu itu jadi difusi. Fusi partai, jadi 3 partai. Mungkin Pak ya, mungkin ini ada keinginan Pak Prabowo untuk fusi Pak. Ada gosipnya, Ini. gosip politik. Ini. Tapi ini kalau Pak Prabowo, kalau saya salah Pak Prabowo, nanti Pak Prabowo bisa hadir ke acara To The Point ini untuk mengklarifikasi bahwa Nah, itu. Oh, langsung di disampaikan sini Henry berarti? Satrio salah gitu. Iya. Oke. Itu isunya Pak, akan ada fusi 3 partai besar Pak. Oke. Disebutnya 3G Pak. 3G. Golkar, Gerindra, dan Gajah. Oke. Jadi satu Pak. Oke. Tapi memang ini isunya harus kita klarifikasi lagi ya. Karena kelihatannya memang Pak Prabowo itu dengan persatuan para elit ini memang menginginkan ada kontrol yang lebih mudah bagi seorang presiden untuk melaksanakan pembangunan. Oke. Makanya kemudian dia usulnya, udah deh kepala daerah dipilih aja oleh DPRD. Ya. Bukan tentang mahal juga, tapi dia mungkin lebih mudah ngaturnya gitu. Nah, pandangan-pandangan politik seperti ini kan boleh aja Pak, apalagi kan Pak Prabowo presiden, kita percaya dia nggak punya mensrea, inti untuk memajukan bangsa Indonesia, untuk memajukan negara. Aman kan? Oke. Aman ya. Saya teruskan lagi. Jadi dengan pandangan-pandangan politik seperti ini sih ya kita lihat aja nanti tujuannya kira-kira akan kemana. Nah kalau kemudian fusi partai ini jadi Pak, maka ya akan ada perbincangan-perbincangan tentang
fusi partai. Waktu itu misalnya partai-partai yang berbasis Islam ya, atau dicitrakan berbasis Islam kayak PKB, P3, Pan. bukan PAN Pak, PBB, itu sudah kumpul PKS. tuh, PKS ya udah kumpul, kira-kira bisa nggak nih kita berfusi gitu. Mungkin PAN juga mau ikut, tapi menurut saya sih kecil kemungkinannya PAN mau ikut. Nah tapi kalau kita lihat nanti terjadi fusi lagi, buat demokrasi gimana? Kalau kita bicara demokrasi pasti beda dengan para elit. Iya. Kalau para elit begitu ngomongin demokrasi nanti pembagian kuenya gimana? Gitu bahasanya. Kalau kita kan tentang suara. Iya. Kita protes karena wah jangan gitu dong. Selama ini kan kita dilibatkan untuk Oke. memberikan suara. Tapi mungkin elit politik beda lagi gitu. Tapi ini baru desas-desus ya Pak ya tentang fusi partai itu. Tapi apakah bisa dilakukan? Ya Indonesia pernah melakukan itu gitu. Fusi-fusi Orde Baru. partai itu sudah pernah terjadi. Nah, apakah kemudian akan terjadi lagi ya dengan kedekatan Pak Prabowo dan Pak Jokowi? Mungkin sekali Gerindra dengan PSI berfusi. Dengan patuhnya Bahlil kepada Pak Jokowi, mungkin juga Golkar berfusi. Mungkin gara-gara ada isu fusi itulah muncullah Munaslup ini Pak. Isu Munaslup Golkar ini. Mungkin wah jangan gitu dong, kita partai berdiri sendiri, masa Golkar berfusi, kan selama ini kan Golkar nggak pernah berfusi gitu. Karena hasil fusi juga dia. Ini kali pertama ya Pak, saya ngomong fusi nih Pak, desas-desus Pak. Wah ini Itu, Dan Golkar kebetulan warnanya kuning loh. oh iya Pak ya. Lagi. Itu ngeri Tapi- juga Pak ya. partai yang barusan dikasih amnesti gimana sekjennya? Pak PDI. PDI sendiri Pak nanti, Oh, itu kan sendiri. PDI kan juga hasil fusi kan. Iya. Mungkin nanti dia berfusi dengan yang kemarin ngusung Mas Ganjar tuh Pak. Perindo, Hanura, mungkin akan berfusi ke sana. Terus kemudian mungkin juga Nasdem, Demokrat itu juga mungkin berfusi mungkin ya Pak ya. Tapi kalau berfusi itu pasti ke hal-hal yang lebih menguntungkan Pak. Nah gitu Pak, jadi kalau tentang fusi ini memang tentang kedepannya nasib demokrasi di Indonesia dan bagaimana pemerintah jalan Pak. Memang kesulitannya kalau saya lihat bagi presiden siapapun yang terpilih itu konsolidasi sih susah sih. Dulu Konsolidasi waktu politik. zaman Pak SBY kan ada namanya sekretariat gabungan, nggak jalan Pak, Ya. nggak jalan itu. Yang berhasil mengkonsolidasi partai sebenarnya Jokowi itulah, gitu. Dan sekarang Pak Prabowo sudah 80%. Dengan apa yang dilakukan untuk PDI Perjuangan terkait Mas Hasto, ya dia kelihatannya dapat full support tuh dari partai-partai politik. Nanti ya kita lihat aja 2029 ada nggak yang berani lawan Pak Prabowo tuh ya? Mungkin ya lawan-lawan boneka, tapi kalau nggak ada yang, kan kalau di undang-undang pemilu tuh nggak boleh ada lawan kota kosong presiden tuh Pak. Ya. Tapi Harus ada calon. nggak, kalau memang Lain. harus ada calon, saya nggak apa-apa Pak jadi calon boneka Pak. Enak juga loh tuh. Dikawal ya? Ih, dikawal kemana-mana bos. dikawal. Yang penting kan ngetop kita. Iya. Oh, Henry, Pung, atau Mas Pung jadi presiden tuh nggak apa-apa deh. Saya cawapresnya. Boleh aja. Ngeri kita kalau ini. Nggak apa-apa Pak. Namanya juga calon boneka kan. Ngaku jadi calon boneka di awal. Tapi waktu konsolidasi itu kan sebenarnya nggak lama ya, karena kita berkejaran dengan tantangan di luar dan di dalam. Iya, iya, iya. Kalau iya. kelamaan repot nanti. Iya, betul, Ya, Pak, betul, Pak. masa yang di tengah-tengah yang belum terurus ini nanti akan bisa kemana-mana. Iya, larinya. lari-lari kemana-mana. Terutama Bang Insan dan teman-temannya nih. Kan Kenapa? ya nuntut gimana nih gua dan Iya, teman-teman. kelas menengah itu emang. Kelas menengah kan? Kelas menengah itu paling susah diurus Pak. Enggak. Memang karena ya kita kan kelas menengah itu punya kepentingannya masing-masing. Betul. Belum lagi anak senja Pak, terus lebih susah lagi tuh. Jadi apa-apa puisi. Jadi maksud saya kelas menengah ini kan kalau dalam teori sosiologi kan ini kan adalah agen-agen pembaru ya, agen-agen perubahan. Ini kalau nggak diurus memang akhirnya susah sendiri Pak pemerintah. Karena kelas menengah juga kelas yang paling banyak akhirnya. Karena kan angka kemiskinannya menurun terus tuh. Masuklah dia ke kelas menengah walaupun belum sepenuhnya kelas menengah. Ini kalau nggak di-take care, kalau nggak diurus bahaya juga Pak. Oke, Mas Hensat, dengan fusi-fusi ini, berarti saya tidak langsung kalau saya tangkap tadi runtutan pandangan Mas Hensat, artinya bahwa sebagian pihak yang berpendapat Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini
menjauh sebelumnya berarti enggak dong. Saya yakin enggak, Pak. Iya, mereka berarti malah makin bersolid dong ya. Enggak, saya yakin Dengan tuh. nyusun ABCD gini kan. Enggak, iya saya yakin sih mereka sebetulnya biasa-biasa aja, Pak. Maksud saya kalau mereka nggak ketemu pun bisa WA-an kan. Jadi ya persahabatan bagi kepompong itu, Pak. Jadi saya bener deh sampai hari ini saya bingung ada orang yang mengatakan bahwa Pak Prabowo meninggalkan Pak Jokowi. Kalau kemudian Pak Prabowo menjadi independen itu mungkin, Pak. Tapi bukan Tidak mungkin. dalam arti gini, Pak Prabowo itu memang memutuskan sendiri. Iya, sangat mungkin itu terjadi. Tapi bila Pak Prabowo meninggalkan Jokowi menurut saya tidak deh. Pak Prabowo tuh tidak punya semangat untuk meninggalkan orang, jadi no man left behind lah. Karena Pak Prabowo Pak SBY juga dirangkul, Ibu Mega dirangkul, apalagi Pak Jokowi. Oke, Mas Bob ada lagi? Tak pikir kita tunggulah. Ya, Menarik Enggak, analisisnya itu kalau Mas Hensa tadi. mungkin perlu ada petinggi partai politik juga yang diundang untuk mengklarifikasi desas-desus Iya, fusi iya, itu. Ini baru ini. Baru. Tapi gue yakin pasti mereka mengatakan tidak terjadi. Tidak Iya, terjadi. Ini baru. Kita undang langsung terbuka nih ketua partai politik Golkar atau siapa besar. Datang ke Nah, sini. tadi itu 3G itu 3G. PSI, Golkar, Gerindra. Ya, gitu. itu. Wah. Kita terbuka Pak Prabowo Itu- sini terbuka ya. Bosnya Gerindra tuh nanti. Berarti tetap ada reshuffle ya. Iya itu sih saya rasa iya Pak. Karena itu tadi basisnya omongannya Pak Prabowo bahwa kinerjanya masih 6 kan saya yakin dia pasti Sudah ingin pasti akan meningkatkan fokus ke sana. kinerjanya loh Soal kira-kira. kapannya aja ya. kita Kapannya sih silakan lah Bapak ya. Tapi kayaknya reshuffle juga masih pada lingkaran yang sekarang di Kim ya. Kim Plus kayaknya ya. Iya, Kalau ngeliat ini ya. Kalau ngeliat statement PDIP kemarin kan tetap berada di luar pemerintahan. Tapi Saya kalau diajak bukan masuk saya oposisi. mau Pak. Ini kalau orang kan sosok idealis ya, oh saya nggak mau dia. mau. Saya kalau dia masuk saya mau saya. Iya kalau dia ngajak mau ya. Iya, iya. Persoalannya mudah-mudahan nonton lah. itu dia. Ya nonton Sudah lah. cukup lah. anunya. Karena menurut Delivery-nya saya bagus. nggak ada ruginya Betul. Pak ngajak saya Pak. Betul. Ini apaan sih sebenarnya? Iya. Karena untuk mau perbaiki komunikasi pemerintah dengan masa. Yeay. Oke, terakhir Mas Yanjat sebelum kita tutup Ya. dari obrolan tadi kita soal One Piece terus soal abolisi amunisi, amnesti kok amunisi mau perang. Terus sama terakhir adalah pesan yang menakutkan. Dengan ini. Kira-kira apa garis panjang apa garis besarnya yang akan disampaikan Mas Yanjat untuk penonton to the point aja. Ya sehat-sehat lah ya teman-teman ya. Jadi teman-teman semua, kita usianya 80 tahun Indonesia merdeka. Oleh karena itu kita harus lebih bisa berterus terang terhadap keadaan negara ini dan keadaan kita sesungguhnya kepada pemerintah. Sekarang PR terbesar pemerintah menurut saya adalah mendengarkan masyarakat. Fenomena One Piece yang kemudian direaksi berlebihan oleh masyarakat, oleh pemerintah, itu karena menurut saya pemerintah kurang mendengarkan. Jadi to the point aja, kalau pemerintah nggak suka, pemerintah ke sini, ya. Kalau rakyat ada yang ingin disampaikan, bisa juga di sini. To the point aja. Oke. Ya. Rakyat bisa bersuara, tapi kalau nggak to the point, wah susah kedengarannya. Bukan rakyat Nanti bersuara orang- nih ya, to the point. Oh iya, to the point. Merdeka. Ya. Di sini macam-macam Pak ya. Ada rakyat bersuara, ada to the point, ada bikin terang, ya. Aduh. Ya nggak apa-apa itu ya. bikin gelap memang nggak ada. Nggak ada, jangan Pokoknya gelap. di sini semuanya ada. Wah, Oke. Mas Luan. Oke, terima kasih Mas. Thank you, makasih. Oke, thank you. Jadi penonton setia tutup aja ini tadi kita ngobrol banyak Pak Jeleman, mudah-mudahan meskipun kita banyak bercanda tetapi pesan-pesan kita apa yang kita obrolin tetap bisa memberikan sedikit atau banyak insight-insight untuk kalian semuanya. Jangan lupa saksikan terus tutup aja hanya di Sindo News bersama saya Lukman Hanafi. Saya Pung Purwanto. Dan saat ini bersama juga Mas Ya, saya Henry Satrio. Henry Satrio ya. Ini kita tentu ke depan akan dengan tema-tema yang lain yang tidak lebih kalah menarik lagi. seru dan lebih menarik lagi. Terima kasih, sampai jumpa lagi.